Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6C akan mempresentasikan final project dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama ada Bianca Zahira Putri, NPM 2217 01115, dan Rita Mayani, NPM 2217 05147, dan saya sendiri, Trio Sekti Ardika, NPM 2257 051 012. Di sini yang pertama ada link Figma dan link source code-nya pada halaman pertama. Yang selanjutnya akan dijelaskan kepada Irma. Pada Irma dipersilahkan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan study case atau executive summary. Di sini pada proyek ini kan kita temanya sistem manajemen proyek. Jadi, pada proyek ini akan dirancang sebuah sistem, yaitu sistem manajemen proyek yang merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek, mencangkup penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan. Pengerjaan proyek sistem informasi ini dilakukan sesuai dengan metodologi System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu metodologi klasik yang membagi proses pengembangan sistem menjadi beberapa fase. Nah, fase-fasenya itu yang pertama ada fase inisialisasi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pengembangan, yang keempat ada implementasi, yang terakhir itu ada pemeliharaan. Oke, selanjutnya kebutuhan sistem atau business needs. Ini saya akan menjelaskan bagian ini. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan bisnis, organisasi memiliki beberapa kebutuhan terkait pengelolaan proyek antara lain. Yang pertama ada penjadwalan tugas dan alokasi sumber daya yang efisien. Pengelolaan proyek ini efektif, membutuhkan penjadwalan, tugas, dan alokasi sumber daya yang efisien. Penjadwalan tugas yang efisien dapat membantu memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Alokasi sumber daya yang efisien dapat membantu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Selanjutnya, yang kedua itu ada kemajuan proyek yang mudah dilacak. Pengelolaan proyek yang efektif juga membutuhkan kemampuan untuk melacak kemajuan proyek secara mudah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek berada di jalur yang benar dan dapat diselesaikan tepat waktu. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada kinerja tim proyek yang mudah dipantau. Pengelolaan proyek yang efektif juga membutuhkan kemampuan untuk memantau kinerja tim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tim proyek bekerja secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian kelas diagram. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian kelas diagram. Nah, kelas diagram ini memiliki 5 entitas. Yang pertama itu ada proyek, yang kedua ada anggota, ada tim, ada jadwal, ada tugas. Nah, di proyek sendiri nih, dia memiliki atribut, ada ID proyek, nama proyek, tujuan proyek, deadline, anggaran proyek, terus di sini tambah anggota tim sama alokasi tugas. Nah, bagian yang ini itu dia public, kalau yang ini dia private. Terus, nah, tim ini, satu tim, dikerjakan oleh satu proyek dikerjakan oleh banyak tim. Nah, di tim sendiri ini memiliki atribut. Atributnya ada ID tim, ada nama tim, terus ada anggota, ada tugas, ada lokasi tugas tambah anggota. Penjelasannya sama seperti yang di atas, ini bagian private, ini bagian publiknya. Terus selanjutnya tim ini dia terdiri dari banyak anggota. Nah, anggota sendiri itu memiliki atribut. Atributnya ada ID anggota, ada nama anggota, ada peran, ada username, ada password. Selanjutnya di sini tim ini dia melaksanakan banyak tugas. Nah, di tugas ini ada atributnya yaitu ada ID tugas, ada nama tugas, ada tanggal mulai, ada tanggal selesai, terus status, terus ada perbarui status. Nah, banyak tugas ini dia berpatokan atau dia diatur oleh satu jadwal. Nah, jadwalnya ini dan atributnya itu ada ID proyek, ada tugas, terus selanjutnya tambah tugas, terus perbarui kemajuan. Nah, setelah itu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Trio Sakti. Kepada Trio Sakti, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada ERD. Di sini memiliki 5 tabel. Yang pertama ada tabel proyek, tim, anggota, tugas, dan jadwal. Pada tabel proyek, satu proyek dikerjakan oleh banyak tim. Dan tim terdiri dari banyak anggota.
Dan juga tim juga melaksanakan banyak tugas, dan tugas diatur oleh satu jadwal. Yang selanjutnya ada activity diagram. Di sini ada activity diagram melihat detail proyek. Pada anggota, anggota membuka daftar proyek, lalu sistem akan menampilkan daftar yang selanjutnya akan kembali lagi ke anggota, dan selanjutnya sistem akan meminta daftar proyek, dan database akan mengambil daftar proyek lagi ke sistem, akan menampilkan daftar proyek. Yang selanjutnya sistem selesai. Selanjutnya melihat daftar proyek. Di sini anggota membuka daftar proyek, yang selanjutnya akan melaju ke sistem, dan sistem akan menampilkan daftar proyek. Selanjutnya melaju ke database, database akan mengambil data daftar proyek, dan akan kembali ke anggota, menampilkan meninjau daftar proyek, dan akan kembali ke sistem, menampilkan daftar proyek, lalu akan muncul or. Di sini ada sistem menampilkan memilih proyek, jika tidak akan kembali lagi ke anggota dan menampilkan daftar proyek, jika ya akan kembali lagi ke sistem, akan menampilkan daftar proyek dan proyek selesai. Selanjutnya menambahkan anggota tim. Di sini pada anggota buka daftar anggota tim, yang selanjutnya sistem akan menampilkan daftar anggota tim, dan akan kembali lagi ke anggota, menampilkan memilih anggota tim, dan sistem menampilkan daftar anggota tim, dan melaju ke database, database menambah data anggota tim, dan sistem akan menampilkan data anggota tim. Yang selanjutnya kembali lagi ke database, menampilkan menyimpan format data anggota tim, dan sistem selesai. Selanjutnya memperbarui status anggota. Di sini anggota membuka daftar anggota tim, lalu sistem akan menampilkan daftar anggota tim, dan kembali lagi ke anggota, akan memilih anggota tim, dan sistem menampilkan anggota tim. Database mengubah data anggota tim, dan sistem menampilkan halaman anggota tim. Lalu selanjutnya ada menambah tugas proyek. Di sini anggota membuka form tugas proyek, lalu sistem akan menampilkan form tugas proyek. Selanjutnya anggota mengisi tugas proyek, lalu kembali ke sistem, menekan tombol tambah, lalu ke database, menambahkan data tugas proyek. Selanjutnya ada memperbarui tugas proyek. Di sini anggota membuka form tugas proyek, lalu sistem menampilkan form tugas proyek, lalu kembali lagi ke anggota, mengisi tugas proyek, lalu sistem menekan tombol tambah, dan maju ke database, mengubah data tugas proyek. Selanjutnya menambah jadwal proyek. Di sini anggota untuk mulai membuka form jadwal proyek, lalu sistem menampilkan form jadwal proyek, lalu anggota dapat mengisi jadwal proyek, lalu sistem menampilkan tombol tambah, dan melaju ke database, menambahkan data jadwal proyek, dan sistem selesai. Selanjutnya, udah mengupdate jadwal proyek. Anggota dapat membuka form jadwal proyek, lalu sistem menampilkan form tugas proyek. Selanjutnya, kembali ke anggota mengisi jadwal proyek, dan pada sistem menekan tombol tambah, dan ke database mengubah data jadwal proyek, dan sistem selesai. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bianca Zainabri. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari kelas diagram ke dalam codingan. Jadi di sini di kelas diagram itu ada kelas proyek, kelas tim, terus ada kelas tugas, ada kelas jadwal, sama ada kelas status tugas. Nah, jadi di kelas proyek ini memiliki atribut yang sama seperti dengan kelas diagram. Namun mungkin ada sedikit beberapa modifikasi di codingannya agar dapat dijalankan atau diimplementasikan itu. Terus yang selanjutnya ada kelas tim juga sama dengan sedikit modifikasi. Lalu ada kelas tugas. Nah, ini kelas tugas. Ada beberapa modifikasi juga. Dan ada kelas jadwal.
Untuk keseluruhannya, kurang lebih kelas diagram implementasinya sudah sesuai dengan kelas diagram, namun ada beberapa yang dimodifikasi. Lalu ada juga kelas anggota. Ini adalah atribut dari kelas anggota dan implementasinya sama seperti dengan di kelas diagram, namun dengan sedikit modifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari ERD di sini. Untuk melihat implementasinya, saya di sini pakai database MySQL. Jadi di sini ada daftar anggota. Mungkin bisa dari daftar proyek ya. Nah, pertama itu ada daftar proyek. Jadi daftar proyek ini berisi atribut ID, nama, tujuan, tenggat waktu, dan anggaran. Lalu selanjutnya itu ada ID tim. Di sini ada daftar tim. Di daftar tim itu ada ID tim dan nama tim. Nah, selanjutnya itu untuk daftar anggota. Nah, di daftar anggota ini kita menggunakan foreign key dari ID proyek. Jadi atributnya ada ID anggota, nama anggota, ID tim, dan ID proyek. Kita menggunakan dua foreign key yaitu ID tim dan ID proyek. Selanjutnya itu ada daftar tugas. Di daftar tugas ini atributnya ada ID tugas, ID anggota, nama tugas, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Di daftar tugas ini kita menggunakan foreign key ID anggota dari tabel daftar anggota. Selanjutnya yang terakhir itu ada daftar jadwal. Di daftar jadwal ini kita menggunakan atribut ID jadwal, ID tugas, dan status tugas. Di sini kita menggunakan foreign key ID tugas. Oke, selanjutnya adalah gimana implementasinya di sini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari JavaFX-nya. Di sini kita punya main class, yaitu bernama UI System Management Project. Nah, di dalam main class ini terdapat sebuah metode yang bernama start dengan parameter stage. Jadi stage ini adalah dia itu menggunakan import javafx.stage, yaitu merupakan komponen dari JavaFX-nya. Di sini stage itu digunakan untuk mengeset title dari pop-up-nya. Nah, terus di sini ada set scene. Jadi dia itu buat memunculkan aplikasinya gitu. Jadi nanti dia membuka tab baru dengan title-nya ProPlan. Nah, di sini stage.show itu dia buat memunculkan tab baru tersebut. Nah, di sini untuk yang pertama kali kita outputkan atau munculkan ketika aplikasi ini di-run adalah yaitu login.fxml. Mungkin buat implementasinya langsung di-run aja. Nah, di sini itu ada UI untuk login. Di sini ada ProPlan yaitu dengan sini namanya. Pokoknya slogannya sukses satu proyek satu rencana. Nah, di sini itu di UI di login ini kita bisa login sebagai pekerja biasa atau bisa juga sebagai admin. Nah, mungkin di sini kita login sebagai pekerja biasa dulu aja. Ini kita memasukkan username dan passwordnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa daftar akun dulu. Sini daftar, terus kita masukkan username-nya. Selalu buat PB dengan password 123, lalu kita daftar. Nah, jika berhasil, maka akan memunculkan berhasil daftar akun. Jika sudah, coba kita login. Nah, ini pop-up muncul ketika kita berhasil login. Nah, ini adalah main menu atau dashboard dari aplikasi ProPlan. Di sini ada menu proyek, tugas, anggota, tim, kelola data, dan jadwal. Di proyek, itu kita bisa melihat list atau tabel yang berisi ID proyek, nama proyek, tujuan proyek, tenggat waktu, dan anggaran. Nah, seperti contoh ini, di sini ada ID proyek dengan 1002, nama proyeknya Permall, tujuannya membangun mall, tenggat waktunya 2024, Desember tanggal 30 dengan anggaran sekian. Lalu di sini juga ada menu untuk memilih menu anggota tugas, jadwal, atau tim tanpa harus ke dashboard terlebih dahulu. Misalnya kita mau ke tim. Nah, kita bisa langsung mencet dari sini tanpa harus ke dashboardnya. Di dalam tim ini ada tabel tim yang berisi ID tim dan nama tim. Selanjutnya itu ada anggota. Di sini anggotanya berisi ID anggota, nama tim, dan nama proyek.
Selanjutnya itu ada tugas. Nah, di sini ada tugas. Tugas ini berisi ID proyek, ID anggota, nama tugasnya, tanggal mulai tugas, dan tanggal selesai tugas. Dan yang terakhir itu ada jadwal. Jadi jadwal ini berisi ID proyek, nama tugas, tanggal mulai, tanggal selesai, dan statusnya. Nah, di sini kita juga bisa mengelola data dari isi tabel ini. Misal kita ingin menginputkan data baru, kita bisa mengelola di kelola data. Tapi mengelola data ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Jika Anda bukan admin, maka akan mengoutputkan akses ditolak. Jadi kita logout dulu dan kita akan login sebagai admin. Di login sebagai admin ini, kita menggunakan username yang memiliki nama ADM. Lalu kita login. Nah, jika sudah login sebagai admin, maka kita dapat mengelola data tersebut. Misalnya kita ingin menambah proyek. Kita tambah proyek dengan ID 1003, nama proyeknya itu adalah Hotel. Tujuannya itu untuk membangun hotel. Soalnya tenggat waktunya itu 2024, tanggal 28 Desember. Lalu anggarannya 10.000. Lalu kita tambah. Nah, di sini berhasil menambah data. Coba kita lihat ke menu proyek dan ada ini. Proyek yang baru kita inputkan tadi. Misalnya kita mau menambah form team. ID timnya itu misalnya 202. Nama timnya itu Hola. Lalu kita tambah. Nah, sini juga akan muncul nama tim yang kita inputkan. Selanjutnya itu ada form anggota. Misalnya kita ingin menambah anggota. Kayak 0002. Soalnya nama anggotanya Bianca. Nah, kita mau milih timnya, dia masuk ke tim mana. Misalnya tim Hola. Nah, proyeknya kita masukkan ke proyek Pamtel tadi. Kita tambahkan. Nah, kita lihat di anggota. Nah, di sini udah ada. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba menginputkan tugas. Misalnya ID tugasnya adalah 402, nama tugasnya itu adalah membeli bahan material. Misalnya anggota yang ditunjuk adalah Bianca. Nah, tanggal mulainya itu misalnya 28 Desember 2023 dan selesainya tanggal 30. Kita tambah. Maka akan ada di tabel tugas. Nah, yang terakhir itu kita coba form jadwal. Sini ID jadwalnya misalnya tanggal 02. Tugasnya itu membeli bahan material, misalnya status tugasnya belum dimulai. Kita tambah, lalu kita lihat di jadwal. Nah, ini ada jadwal yang baru kita inputkan tadi. Selanjutnya itu ada juga kita dapat menghapus proyek, hapus tim, dan update status tugas. Mungkin yang pertama kita bisa update status tugas. Kita update status tugas yang tadi membeli bahan material. Tadi kan statusnya belum dimulai. Kita coba update ke sedang diproses. Kita coba update. Apakah Anda ingin memperbarui status? Ya, oke. Coba kita lihat di jadwal. Nah, membeli bahan material ini statusnya berubah jadi sedang diproses. Selanjutnya itu kita coba menghapus tim. Coba kita hapus tim Yumina. Kita hapus, ya. Nah, tim Yumina nggak ada lagi di tabel tim. Terus yang terakhir itu coba kita hapus proyek. Misalnya kita hapus Pentel tadi. Kita hapus. Nah, coba kita lihat ke proyek. Nah, Pentel tadi hilang. Karena proyek tadi itu jadi foreign key di beberapa entitas. Jadi nggak cuma proyeknya doang hilang, tapi di tugas pun hilang. Di anggota pun kehapus. Dan di jadwal pun kehapus. Nah, mungkin gitu aja penjelasan dari aplikasi ProPlan ini. Di sini juga kita bisa logout. Nah, mungkin gitu aja buat aplikasi ProPlan ini. Saya kembalikan ke Trio Sakti Ardika. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 6C mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.